Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat roti sosis. Ini dibuatnya tanpa ulen dan dipanggang hanya menggunakan oven tangkring ya. Hasilnya sangat lembut, empuk dan juga enak banget. Nah, mau tahu gimana caranya Umi buat? Tonton terus videonya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan 100 ml susu cair hangat atau boleh juga diganti dengan 100 ml air putih hangat. Tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok teh gula pasir. Aduk sampai tercampur rata hingga gulanya larut. Selanjutnya tutup rapat dan diamkan sampai 8 menit hingga raginya aktif ya. Setelah 8 menit, ini raginya sudah berbusa, tandanya raginya masih aktif ya. Kalau raginya nggak berbusa, berarti raginya nggak aktif, jadi nggak bisa digunakan. Karena kalau tetap digunakan, maka adonan akan gagal ya. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan 2 sendok makan gula halus, saya pakai 2 sendok makan gula pasir yang di blender. Kemudian tambahkan dengan 1 butir kuning telur dan ragi yang sudah diaktifkan. Kemudian saya aduk dulu menggunakan spatula hingga tercampur rata. Boleh juga langsung diuleni menggunakan tangan. Setelah tercampur, adonan akan saya uleni menggunakan tangan. Di sini nguleninya juga nggak perlu terlalu lama dan nggak perlu terlalu bertenaga ya. Kita uleni cukup adonan menggumpal menjadi satu saja. Nah, seperti ini adonan sudah menggumpal menjadi satu. Jadi nggak perlu pakai mixer. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan mentega atau margarin atau sekitar 20 gram. Agar nanti hasil rotinya lebih lembut, tambahkan 1 sendok teh SP. Kalau ditambahkan SP, rotinya akan awet, empuk dan lembut selama berhari-hari ya. Kemudian uleni sampai mentega terserap habis ke dalam adonan. Caranya agar mentega lebih cepat terserap, adonan kita uleni menggunakan 2 tangan ya. Kita remas-remas, kita peras-peras sambil dilebarkan seperti ini, seperti memeras kelapa parut. Jadi dengan cara seperti ini mentega akan lebih cepat terserap, nggak perlu pakai mixer dan nggak perlu pegel ulen lama-lama ya. Cukup sampai adonan lengket dan mentega terserap habis. Nah, seperti ini adonan sudah lengket ya. Ini masih setengah kalis, tapi nggak apa-apa, cukup sampai seperti ini aja. Lalu kita letakkan kembali adonan ke dalam wadah. Nanti kalau kita diamkan, adonan juga nggak akan lengket lagi ya, akan elastis dengan sendirinya. Kemudian tutup rapat adonan, boleh menggunakan kain ataupun plastik, dan ini kita istirahatkan selama 1 jam sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah didiamkan selama 1 jam, ini adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Selanjutnya buka tutupnya. Lalu kempiskan adonan dan uleni sebentar sampai udara-udara yang masih terperangkap di dalam adonan ini bisa keluar semuanya ya. Diuleni ringan aja, nggak perlu terlalu lama dan juga nggak perlu terlalu bertenaga. Ini udah nggak lengket, sudah elastis ya. Selanjutnya adonan akan saya bagi menjadi 6 bagian. Per bagian ini beratnya kalau ditimbang sekitar 64 gram. Ambil 1 buah adonan. Taburi permukaannya menggunakan sedikit tepung terigu. Selanjutnya ini akan kita rolling. Boleh juga pakai rolling pin seperti ini ataupun pakai gelas aja ataupun pakai botol kaca ya. Kita rolling bentuk memanjang. Selanjutnya kita beri isian sosis. Saya pakai sosis yang tebal atau besar seperti ini ya. Lalu kita rapatkan sampai semua sosisnya tertutup dengan adonan.
Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis dan kita gunting seperti ini sampai sosisnya terputus, tapi adonannya jangan sampai terputus ya. Setelah digunting, kita taruh bersilang seperti ini, seperti dikepang ya. Berselang-seling. Jadi habis kiri kanan, terus menerus sampai habis. Tebal saya motongnya ini kurang lebih sekitar setengah sentimeter, atau boleh juga 1 cm ya, jadi nanti lebih tebal. Ketika membuat kepangan seperti ini, jangan sampai adonan terputus ya, bagi bagian permukaannya ataupun dari bagian bawahnya. Jadi diselang-seling seperti ini, adonannya tetap mengikat sosisnya, jadi nggak terputus ya. Nah, yang ini saya pakai sosis yang ukuran kecil ya, jadi nggak pakai yang besar, tapi yang kecil harga 1000-an itu. Kalau yang ini pakai sosis yang besar. Selanjutnya bagian atasnya kita olesi menggunakan kuning telur. Saya pakai 1 butir kuning telur yang dicampur dengan 1 sendok makan susu cair. Kita olesi sampai ke seluruh permukaan dari rotinya ya. Untuk toppingnya saya tambahkan dengan keju parut secukupnya. Boleh juga pakai keju mozzarella atau pakai keju biasa juga boleh ya, biar nanti rasanya lebih gurih. Lalu tambahkan dengan bawang bombay yang diiris kecil-kecil. Kemudian kita beri atasnya dengan saus sambal. Dan jangan lupa biar makin cantik penampilannya, tambahkan dengan irisan daun seledri. Ini akan menambah aroma juga. Nah, kalau semuanya sudah diberi topping, selanjutnya ini siap untuk dipanggang. Tidak perlu di-proofing lagi ya. Saya panggang pakai oven tangkring, sudah saya panaskan selama 10 menit dengan suhu 160 derajat Celcius. Sekarang ini akan saya panggang selama 20 menit. 10 menit pertama di rak bawah dan 10 menit selanjutnya akan saya pindahkan di rak atas ya, untuk mendapatkan warnanya, jadi nanti akan lebih bagus. Atau untuk tingkat kematangannya itu disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, setelah dipanggang kurang lebih selama 20 menit, ini udah mateng. Rotinya siap diangkat. Nah, ini dia, roti sosisnya udah jadi. Ini udah berasa lembut banget dipegang kayak gini. Hasilnya cantik banget, warnanya pas ya, nggak terlalu gosong. Dipotong berasa banget lembutnya, udah kelihatan serat-seratnya sangat halus. Aromanya sangat wangi, rasanya pun sangat enak, gurih, ada pedes-pedes dari saus sambalnya, gurih dari kejunya, kemudian ada rasa dari bawang bombaynya, ini enak banget. Perpaduannya yang cocok ya. Ada rotinya, kemudian sosis dengan gurih-gurih dari keju, dari bawang bombay, dari saus sambal, ini enak banget, mantap. Rotinya lembut banget, empuk banget. Kalian wajib banget untuk mencobanya ya, recommended. Nah, gampang kan cara buatnya? Semoga bermanfaat, semoga suka. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zedan Kitchen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum.